mulai dengan modal 3 juta, kurang lebih 3 juta, tapi itu hanya untuk back spa aja ya, untuk treatment mencuci aja, belum dengan treatment yang lainnya. Now go. Muda dan sukses tentu menjadi cita-cita para milenial ya. Almira Padita sempat bekerja di sebuah perusahaan swasta. Ternyata tak membuatnya nyaman. Ia dan sang adik justru lebih memilih fokus untuk berwirausaha. Awal itu memang saya nggak betah di kantor gitu, nggak suka gitu, karena emang saya mobile kan orangnya dari dulu gitu, maksudnya dari sekolah gitu emang banyak ambil job-job juga gitu di luar, jadi kayak kebiasa sana sini, pas duduk tuh nggak suka gitu. Nah terus habis itu pas tahun 2016an itu kan mulai apa sih, kayak fashion soal itu barang-barang brand itu mulai naik kan. Dan saat itu saya lihat juga kayaknya bisa nih, masih bisa dikembangin lagi gitu kan. Terus kayaknya nyambung deh, maksudnya kayak soalnya kan sama-sama di bidang fashion kan, karena kalau misalnya barang-barang branded gitu banyak orang yang ini juga memperjualbelikan barang lagi gitu kan, maksudnya kayak barang second dijual lagi, dan itu rata-rata orang butuh buat ngebenerin lagi atau apa gitu. Almira memulai usaha laundry sejak tahun 2012. Melalui media sosial, pelanggan Mamis Laundry tak hanya datang dari dalam kota loh, tapi juga luar kota. Hingga akhirnya Almira membuka outlet pertamanya di tahun 2018. Awalnya Facebook dulu, jadi biasalah kan suka sharing cerita-cerita gitu, jadi biasanya ya sharing-sharing aja gitu, kayak ibu-ibu di Facebook lah ya, cerita-cerita, promo-promo juga di Facebook. Terus mulai masuk ke Instagram, tapi Instagram masih belum terlalu ini ya, fokus ke back spa, jadi masih nyampur sama jualan makanan juga gitu awalnya. Jadi dulu itu sambil back spa sambil jualan makanan juga gitu, jadi masih belum yang terfokus kayak sekarang lah gitu. Jadi semuanya bener-bener Facebook sih. Untuk dari ininya sih, perkembangannya ya cukup jauh banget ya dari yang sebelumnya, karena awalnya online kan. Terus mulai ada Alphas itu tahun berapa? 2018. Iya benar 2018. 2018, terus tahun kemarin 2019 akhir lah kita buka lagi yang di sektor 3 gitu. Dan responnya banyak juga gitu, orang-orang dari Bintaro, orang dari Jakarta gitu, banyak banget. Lalu berapa ya kira-kira modalnya? Mama saya waktu itu mulai dengan modal 3 juta, kurang lebih 3 juta, tapi itu hanya untuk back spa aja ya, untuk treatment mencuci aja, belum dengan treatment yang lainnya. Jadi awalnya waktu itu memang saya fokusnya ke back spa dulu gitu, dan itu mulanya di rumah, jadi kita nggak ada biaya sewa ataupun biaya lainnya. Dan seiring berjalannya waktu, saya belajar ikut training, dan akhirnya kita mulai banyak ya treatmentnya gitu. Jadi mulai beli obat lainnya lagi, dan terus menambah servis kita. Menurut Almira, yang membuat usahanya bisa seperti ini adalah customer itu sendiri. Ia percaya kejujuran dan kepuasan pelanggannya adalah kunci bagi seseorang jika ingin memiliki sebuah usaha. Kalau laundry kan memang udah banyak banget ya, dan yang menjadi salah satu utama dari kita itu menurut saya dari bagaimana kita approach customer. Jadi itu yang kita kuatin, jadi supaya mereka itu merasa homey gitu, merasa nyaman, dan nggak terlalu kaku gitu. Nah itu so far yang selalu menjadi feedback dari customer, karena kalau misalnya mereka konsultasi, kita bisa kasih info yang sedetail mungkin gitu. Jadi kita juga bisa ngasih rekomendasi, jadi nggak sekedar hanya ya ini harus diiniin, tapi kita bisa ngejelasin kenapa. Nah itu yang banyak membuat customer tuh merasa nyaman dan merasa aman
khasnya itu di body treatment di sini. So far sih feedbacknya rata-rata itu. Ya, untuk tips buat yang mau mulai bisnis ini, pertama harus memperhatikan kualitas. Jadi jangan hanya nerima terus ya udah sekedar bersih aja, sekedar kelihatannya rapi udah gitu. Tapi harus diperhatikan kualitasnya, terutama juga menghargai barang customer juga. Jadi mungkin setiap barang itu menurut kita kan pasti ada cerita dan histori masing-masing, yang dimana itu pasti bisa menjadi kayak sesuatu yang berharga gitu buat customer gitu. Dan itu yang selalu kita jaga. Terus kedua juga harus jujur. Nah, harus jujur itu dalam artian gimana ya, kalau misalnya kita ada customer yang menanyakan suatu treatment dan setelah kita cek ternyata kita kurang bisa gitu, atau enggak masih belum mampu memperbaiki kondisi itu, ya kita harus ngomong gitu. Dan apalagi kalau misalnya kondisinya udah kira-kira udah jelek banget nih dan memang udah nggak mungkin gitu, ya kita akan bilang ini lebih baik ya bisa diperbaiki daripada kita terima tapi ternyata hasilnya kurang memuaskan, balik lagi ke kualitas gitu. Dan yang terakhir itu jangan hanya mengejar uang aja gitu. Jadi banyak juga yang memulai bisnis laundry tas atau laundry sepatu ya hanya mengejar uang saja gitu, dan akhirnya nanti ya balik lagi kualitasnya jadi nggak setara gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan dan harus selalu